Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menguraikan atau melakukan overview seputar tentang Whole of Government atau lebih populer disingkat dengan WOG. Ya. Apa itu WOG? Perlu teman-teman pahami bahwasanya WOG itu artinya adalah Whole of Government. Perkenalkan, saya adalah Salam Ali Wiradinata Simatupang, SSC MSI, di mana salah satu peserta SAR calon pegawai negeri sipil angkatan ke-13 tahun 2020. Pada tahapan kali ini saya mendapatkan tugas untuk membuat tugas yaitu seputar tentang WOG. Karena sebagai seorang pegawai negeri sipil, paling tidak dia berfungsi sebagai pertama adalah pelayanan publik, kemudian pelaksana kebijakan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Ini merupakan bagian daripada rangkaian WOG, di mana WOG ini ruang lingkupnya itu bisa saja nasional, kelompok, komunitas, sektor kebijakan. Kemudian nanti ada juga yang disebut dengan instrumen atau pembuatan kebijakan dan implementasi infrastruktur dan TI atau teknologi industri. Kemudian ada namanya penataan institusional atau struktur horizontal dan vertikal. Di mana nanti best practice-nya adalah satu pembelajaran. Pembelajaran itu bernilai, kemudian team building, kemudian keterlibatan sektor, trust, value based management, kolaborasi, pembangunan karakter ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, keyword daripada WOG-nya adalah ada istilah terintegrasi, koordinasi, kolaborasi, teamwork, terpusat, one goal, kapasitas, dan terpadu. Secara istilah definisi, WOG ini adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi adanya usaha yang bersifat kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pertama, setidaknya yang harus kita perhatikan adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya whole of government dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua, kenapa memang WOG ini sangat penting? Karena ini terkait dengan faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Jadi kalau yang tadi adalah eksternal, sedangkan yang ini adalah faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga yang mesti kita lihat adalah khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya,
adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka WOG ini memiliki kategori. Pertama ada namanya kategori koordinasi, integrasi, dan kedekatan dan pelibatan. Di mana koordinasi itu memiliki beberapa tipe. Pertama ada namanya penyertaan, kemudian dialog, kemudian joint planning. Di mana penyertaan ini adalah memiliki keterangan pengembangan strategi dalam mempertimbangkan dampak. Jadi perlu diberikannya strategi dengan mempertimbangkan dampak. Kemudian perlu dilakukan pertukaran informasi. Joint planning itu maksudnya adalah perencanaan bersama, kemudian kerjasama sementara. Joint working dalam konteks kategori integrasi itu ada joint working, kolaborasi sementara. Joint venture itu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama adalah salah satu peserta kerjasama. Kemudian ada istilah satelit, yaitu entitas yang terpisah, dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Kemudian untuk yang kedekatan dan pelibatan, tipenya itu ada 3. Ada aliansi strategi, union, dan merger. Aliansi strategis, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama dalam suatu peserta kerjasama. Union itu unifikasi resmi identitas masing-masing dampak. Kemudian ada penggabungan ke dalam struktur baru. Nah, ini yang menjadi kategori WOG. Kenapa WOG itu dilaksanakan? Seperti tadi yang sedikit kita kasih pengantar bahwa memang cara-cara WOG ini dilaksanakan dalam rangka penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga-lembaga koordinasi khusus, kemudian membentuk gugus tugas dan koalisi sosial. Lalu seperti apa sebenarnya penguatan koordinasi antar lembaga? Ini perlu kita tanyakan dan perlu kita gali agar koordinasi antar lembaga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Di mana penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau ataupun manageable. Dalam prakteknya, span of control atau rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Jadi kendalanya itu di situ. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan dengan mudah. Lalu, seperti apa sebenarnya membentuk lembaga koordinasi khusus? Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikan. Maka ini menjadi suatu bentuk lembaga koordinasi khusus untuk teman-teman yang barangkali telah membuat suatu rancangan. Lalu seperti apa ketika memang kita berbicara tentang membentuk gugus tugas, di mana gugus tugas ini merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar sektor formal yang sidangnya itu tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam kondisi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formal untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Lalu seperti apa kondisi sosialnya? Kondisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Di Australia dalam pemerintahan Howard melakukan hal ini dengan mendorong inisiatif koalisi sosial antar aktor pemerintah, bisnis,
kelompok masyarakat koalisi sosial ini mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang sesuatu hal sehingga pada akhirnya menjadi koordinasi alamiah. Barangkali ini teman-teman yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya berharap teman-teman semuanya mampu menjaga kondisi, mampu berkoordinasi baik dengan keluarga, tetangga, sampai memang kepada orang tua kita. Oke? Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.